Pernikahan yang dijalani oleh pasangan Simon dan Maria Matni Farfor sudah lebih dari 20 tahun, namun belum juga dikaruniai momongan. Sejak dulu selalu positive thinking, karena dokter bilang banyak kok suami istri yang dapat anak ketika usia perkawinannya belasan tahun. Menurut pemeriksaan juga tidak ada masalah dengan kesehatan serta kesuburan pasangan ini, jadi ya wajib bersabar. Nyatanya sampai puluhan tahun tidak juga dapat keturunan. Pak Simon dulunya bekerja sebagai petugas kepolisian di Tripoli, lalu pindah tugas ke tempat mereka sekarang tinggal di ibu kota Beirut, negara Lebanon. Namun saat pandemi di tahun 2021, dia terkena virus C19 yang terkomplikasi dengan penyakit jantung hingga sempat mengalami stroke. Dirinya pun pensiun dini di usia 50 tahun karena sempat nih seluruh tubuhnya mati rasa. Malahan sejak akhir tahun 2022 dengan menjalani pola hidup yang sehat serta mengurangi temperamennya yang suka marah-marah, akhirnya bisa kembali fit, bahkan sanggup lari cepat lebih dari 5 km tanpa henti. Sementara sang istri Maria Matni sangat penyabar dan juga merupakan penyanyi rohani yang pernah merilis album gospel di tahun 90-an. Sekarang udah jarang melayani dengan suaranya karena udah usia kepala 5, sering kena masalah radang pada tenggorokan. Sejak awal tahun 2023, pasangan ini memang merencanakan mau mengadopsi anak di usia pernikahan mereka yang ke-25. Sampai ada info dari panti asuhan di gereja St. George Maronite tentang 3 remaja yang siap untuk diangkut. Nah, Simon dan Maria yang datang dari jemaat berbeda pun langsung mendatangi panti yang ditunjuk dan segera bertemu dengan 3 remaja yang dimaksud. Jadi mereka ini sengaja mencari anak adopsi yang remaja, bukan yang balita atau di bawah 12 tahun, mengingat sudah sama-sama renta, nggak bakal sanggup lagi momong dan ngejar anak sana sini, yang udah bisa mandiri lah, bisa makan dan mandi sendiri. Setelah memenuhi berbagai syarat dan dokumen yang dibutuhkan, akhirnya pada bulan Mei 2023 berhasil mengadopsi seorang remaja bertinggi badan 175 cm di usia yang masih 15 tahun kala itu, yang bernama Elias Ohanyan. Elias sudah berada di panti asuhan sejak tahun 2018 saat berusia 10 tahun dan memiliki keluarga baru bikin dia terharu karena dulu merasa terbuang. Baik Simon dan Maria kemudian merawatnya dengan sangat baik, disekolahkan di SMA swasta yang mahal, diikutkan dalam eskul basket dan sepak bola, diajarkan rajin ke gereja, bahkan sudah berani maju ke podium untuk memimpin doa dan ceramah kecil, sampai mengikuti paduan suara karena punya bakat juga di situ. Sampai-sampai Simon berencana kalau emang punya minat akan dimasukkan anaknya nanti jadi polisi seperti dirinya dulu. Hubungan mereka bertiga pokoknya akrab luar biasa, dan setiap ada orang baru yang mengenal mereka pasti bilangnya bahwa Elias adalah putra kandung. Pada bulan Februari 2024, Simon dan istrinya merencanakan perjalanan romantis ke Prancis dan Italia dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan ke-26. Mereka tentu aja nggak bisa mengajak sang putra karena dia kan sekolah. Elias yang kala itu sudah berusia 16 tahun, sangat maklum orang tua angkatnya perlu waktu bersama berdua aja. Mumpung kaki masih kuat keliling Eropa, dipersilahkan. Makanya kemudian Ibu Maria pun meminta tolong kepada sepupunya sendiri, yaitu Lili Baalbaki usia 40 tahun untuk menemani Elias di rumah selama kurang lebih 3 minggu. Ya, palingan mengawasi saat malam sampai pagi, karena sebenarnya pemuda itu kan udah bisa jaga diri dan bisa juga beli makanannya sendiri. Begitu juga Tante Lili kan kerja, jadi asal ada aja deh temen takutnya kenapa-napa. Saya kasih info sedikit ya tentang Lili yang bekerja sebagai supervisor pada sebuah restoran mewah yang ada di pinggiran pantai Bonita. Dirinya sudah 2 kali menikah, namun semua gagal dan kandas tanpa meninggalkan keturunan. Mamanya Lili adalah adik dari mamanya Ibu Maria, makanya mereka ini sepupu. Dan sebenarnya Lili juga udah 3 kali kok bertemu langsung dengan Elias, karena meski tinggal di kota yang sama, tapi biasalah punya kesibukan masing-masing, yang kalau ada waktu
itu pun palingan dipakai buat istirahat. Sama seperti saya dengan kakak saya, tinggal di satu kota di Jakarta, tapi ketemunya palingan setahun sekali. Parah banget ya. Waktu cuma berdua aja di rumah, khususnya saat weekend, terjadilah obrolan seru antara tante dan ponakan ini yang kebanyakan sih emang ngomongin Elias, bagaimana dengan sekolahnya, apakah ada gebetan yang sedang diincar, serta perkembangan permainan basketnya. Sampai kemudian saat pemuda itu sedang mandi dan berenang di kolam belakang, Lily merasa tergugah melihat Elias yang menurutnya sangat menarik, serta memiliki sex appeal yang menonjol untuk anak seusia dia. Jujur aja, setelah gagal 2 kali membina rumah tangga, sebenarnya Lily udah males menjalin hubungan serius dengan pria manapun. Jadi kalau lagi kepengen atau berhasrat, palingan dia cari dari aplikasi kencan kira-kira mana cowok yang bersih dan tampan yang mau diajakin bercumbu satu malam. Kalau nggak ada yang cocok, dia nggak segan kok untuk merogoh kantong guna membayar pria ganteng dan gagah yang pantas untuk dibayar. Yang menjadi kesukaannya biasanya yang tubuhnya agak kurus tinggi, karena pada umumnya yang berpostur seperti ini punya ukuran anaconda yang gedong dan sanggup bikin puas sampai teriak-teriak manja. Makanya sekarang saat melihat Elias berenang tanpa baju cuma koloran doang, langsung bikin merinding dan terbayang hal yang menjadi fantasinya. Sampai kemudian pada suatu malam di akhir bulan Februari 2024, Lily pura-pura mabuk lalu mengajak ponakannya bermesraan. Elias yang masih naif pun menuruti dengan perjanjian bahwa hal ini nggak boleh ada yang tahu. Bahkan saat kedua kalinya Lily ngajakin, ternyata pemuda ini sempat menolak sebab takut. Karena si tante udah ketagihan, akhirnya pura-pura mabuk lagi sampai dengan pasrahnya. Anak muda ini pun menuruti permintaan Lily. Sejak awal Maret 2024 saat orang tuanya sudah balik baru deh pada berhenti. Pernah juga tantenya ngirim SMS ngajakin ketemuan di hotel, tapi Elias menolak karena takut. Meskipun berusia masih cukup muda serta berwajah lugu, namun pesona Elias nampak menjadi idaman banyak kaum hawa. Teman-teman sebayanya aja beberapa ada yang ngejar, lalu mengirimi puisi-puisi cinta. Tapi sesuai dengan nasihat sang bapak bahwa wajib mengejar cita-cita dan fokus pada bidang akademis, baru nanti cari pacar. Lagian masih kelas 1 SMA, gak usah dululah main cewek. Kalau entar udah sukses bakalan banyak yang ngejar, tinggal pilih aja. Tentu Elias menuruti semua yang dikatakan Pak Simon, bukan karena dia sebagai ayah adopsi yang membiayai kehidupannya saat ini, namun apa yang diucap sangat masuk akal demi kebaikan dirinya sendiri. Nyatanya pada akhir April 2024 datanglah ke rumah mereka sepupu dari ayahnya bernama Rania Farfor, usia 31 tahun, yang selama ini tinggal di wilayah Rasaya. Rencananya Rania akan mengikuti wawancara kerja untuk jadi resepsionis di Hotel Intercontinental Phoenicia dan pengen numpang tinggal beberapa minggu kalau keterima lalu training. Sebenarnya Maria nggak begitu suka sama iparnya itu, tapi karena saudara dari suaminya, ya akhirnya dituruti saja. Rania ini terkenal badung dan suka foya-foya. Belum pernah menikah, tapi sudah beberapa kali menjalani aborsi karena suka main sama cowok secara bebas tanpa pengaman. Gaya hidupnya cukup mengerikan, makanya Bu Maria nggak suka sama dia sejak dulu. Tapi karena mereka pikir pasti sudah tobat dan pengen kerja yang benar, makanya dibimbing lah. Apalagi di minggu pertama numpang di situ, Rania ini menunjukkan sikap baik dengan rajin baca Alkitab, ngikut ke gereja, serta ngikut perkumpulan kebaktian. Pokoknya kayak orang yang udah paling benar. Kenyataannya pada pertengahan bulan Mei 2024 diumumkanlah Rania keterima kerja di Hotel Intercontinental Phoenicia dan akan menjalani masa training selama 2 bulanan. Saat masa training itulah dia mendapatkan voucher menginap untuk 2 orang, yang artinya dia dan 1 orang lagi. Rania menawarkan kepada ponakannya Elias supaya nginep bareng. Ini hotel mewah banget ya, kalau saya cek per malamnya dirupiahkan setara 5-7 juta
juta tergantung jenis kamar. Simon dan Maria gak keberatan jika Rania mengajak Elias karena bocah tersebut belum pernah nginep di hotel semegah itu. Bukannya mereka gak mau ngajak, tapi kan sayang duitnya, daripada dihambur-hamburkan mending untuk biaya pendidikan. Sekarang mumpung ada gratisan, kenapa gak dimanfaatkan? Toh ditemenin sama tantenya sendiri. Lumayan bisa dapet sarapan gratis yang fancy, menikmati kolam yang besar karena Elias kan emang hobi berenang, dan tentu fasilitas lainnya yang free of charge. Akhirnya pada weekend malam minggu tanggal 1 Juni 2024 diajaklah sang ponakan menginap di sana di kamar tipe deluxe twin bed yang 2 kasur, dan baru check out besokan sorenya pada minggu tanggal 2 Juni 2024. Beberapa hari setelahnya nampak Elias sangat murung meski sang ayah dan ibunya nanyain. Dipaksa untuk tersenyum, tapi bapaknya sadar ada yang gak beres. Sempat disuruh ngaku apakah ada masalah di sekolah, apa nilainya jelek, apa pelatih basket ngeluarin dia dari tim, atau apalah, tolong cerita. Karena sosok Elias yang mereka kenal harusnya sangat ceria dan terbuka. Si tukang senyum dan setiap kali bercerita bukan hanya mulutnya yang ngoceh, tapi matanya pun ikut berbinar. Maria merasakan perbedaan meski baru setahun mengadopsi remaja tersebut. Dia merasa batinnya sudah menyatu dengan Elias karena pemuda yang satu ini benar-benar sudah merubah cara pandang dirinya dan sang suami mengenai kehangatan sebuah keluarga. Jadi tolong cerita aja, tapi tetap sang putra menolak untuk membuka mulutnya. Sampai pada Rabu dini hari sekitar pukul 2 tanggal 12 Juni 2024, Simon dan istrinya terbangun kaget saat terdengar suara teriakan Elias dari kamarnya yang meminta pertolongan. Mereka langsung melesat ke sana dan nampak Rania berada di kamar putranya dengan kondisi bagian atas tubuhnya itu nggak pakai apa-apa. Jadi terlihatlah yang ada gondal gandul, bawahnya masih pakai rok. Perempuan itu sempat teriak bilang bahwa Elias coba memperkaosnya, namun disangkal oleh pemuda tersebut karena yang terjadi justru sebaliknya. Kalau emang Elias yang niat memperkaos, harusnya terjadi di kamar Rania, bukan di kasur Elias. Perempuan tersebut langsung lari keluar menuju kamarnya sendiri. Pemuda itu kemudian nangis dan cerita pada orang tuanya bahwa sang tante sudah maksa berbuat maksiat sejak di hotel kemarin dengan kondisi Elias yang ngantuk berat. Dia curiga dikasih obat pada minumannya. Sejak itu sudah 2 kali kejadian lagi tetap dalam kondisi mengantuk. Makanya menyuruh sang ibu memeriksa air dalam gelas yang ada di meja samping kasur. Tadi dibawain oleh Rania dan Elias nolak minum sampai tantenya maksa berbuat mesum. Yang ditolak malah mukul kepala ponakannya dengan sepatu olahraga milik Elias. Simon sangat emosi mendengar penjelasan putranya karena mikir si Rania nggak ada tobatnya dari dulu. Dia pun menyuruh sang istri menyimpan gelas berisi air tadi lalu menuju ke kamar sepupunya. Rania menolak membuka kamarnya sampai dengan kasar ditendanglah pintunya oleh Simon dan mulai memukuli gadis bejat tersebut. Sementara Maria berusaha memeluk Elias di kamar sebelah mencoba menenangkan sampai mendadak terdengar suara letusan peluru yang bikin Maria kaget lalu berlari menuju sumber suara. Dia peluk suaminya yang masih memegang senpi dan terlihatlah Rania tergeletak bersimbah cairan merah tidak bergerak. Lelaki itu menyuruh Maria menelpon polisi supaya semuanya bisa diberesin. Dari keterangan pihak kepolisian dinyatakan Rania Farfor meninggal dengan 3 peluru bersarang di bagian dada serta lehernya. Simon bahkan mengaku tidak menyesal sudah menghabisi sepupunya sendiri sebab dari dulu perempuan itu bertingkah seperti murahan. Kirain mah udah bener-bener berubah karena yang sekarang kan rajin ibadah dan jago doa saat kebaktian. Ternyata cuma topeng karena hawa nafsunya melebihi setan. Apalagi setelah mendengar keterangan dari
Elias yang bilang sudah 3 kali dicekokin minuman dengan obat untuk bisa diperkaos. Gila aja emang si Rania ini. Uniknya lagi di pengadilan, Elias membongkar satu kasusnya dengan Tante Lily yang menyeret perempuan itu juga ke persidangan. Lily pun mengakui perbuatannya dan siap dihukum karena sudah memperlakukan remaja minor tidak baik hanya untuk pelampiasan nafsunya yang besar. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, hakim di Pengadilan Negeri Beirut, negara Lebanon menyatakan Shimon Farfar bersalah atas tuntutan tingkat 2. Lelaki berusia 53 tahun tersebut dikenakan vonis 15 tahun penjara dan senpi yang digunakan resmi karena beliau dulunya anggota polisi. Sementara 3 minggu setelahnya, Lily Baalbaki kena hukuman 8 bulan kurungan atas perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Unik dan beruntungnya dari penemuan zat berbahaya dalam gelas air minum Elias waktu itu, ternyata banding yang dilakukan oleh Shimon pun berhasil. Dia terbukti hanya ingin melindungi putranya hingga hukumannya berkurang menjadi 5 tahun penjara. Bagaimana menurut kamu, sebegitu kuatkah rasa sayang Shimon pada Elias yang baru setahun diadopsinya sampai tega menghabisi sepupunya sendiri? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.